Nah, itu memang untuk average-nya pun masih 2 sampai 3 kali di bawah dari weekend setelah Koko pegang gitu kok. Iya. Yang paling gongnya itu gue inget banget di hari Sabtu, hari terakhir Lebaran, Yap. kita dapat omset hampir Sampai di 90 juta ya. hampir di 90 Wow, juta betul. itu sih gila ya. Dan awal Corazon berdiri, karyawannya 50. Yap. Lebih. Enggak, bisa sampai 60 kok. Beuh, muter otak gimana caranya biar Corazon rame, pasang billboard. 300 juta di tol. Di jalan tol. Oke, halo semuanya sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini kita lagi ada di mana nih, Tito? Di Corazon Resto and Corazon Resto Coffee and Coffee. pastinya kok. Alamatnya di mana sih lo, Corazon? Alamatnya Corazon ini di Apung Eco Art Park Sentul City. Waduh, lupa saya lama nggak kesini. Oke, teman-teman, jadi hari ini kita lagi ada di Corazon ya. Betul, betul. Kita hari ini bakal ngasih teman-teman semuanya rekomendasi menu apa aja yang harus teman-teman pesan kalau datang ke Corazon. Betul. Pastinya bersama dengan Pak Tito Siap. yang tahulah kira-kira menu yang menjadi menu bestseller di Corazon ya. Betul kok, betul. Dan juga selain menu bestseller, rekomendasi. Rekomendasi Karena buat bestseller bersama. belum tentu rekomendasi Rekomendasi, kita ya. gitu. Kadang kan tamu-tamu kan mesen ya kayak mie goreng laku banget gitu. Tapi Betul. sebenarnya kita lebih punya signature di menu lain. Menu lain. Contohnya begitu. Nah sekarang kita mau mesen-mesen nih. Boleh dibantu sama Dera, ayo. Nah, Ya ini dia primadona kita ya. nggak apa-apa Dera sambil catat ya. Bantu catat. Pak Oke, Tito kalau depan teman-teman. kamera langsung lembut banget Pak Tito. Gila, Emang adalah- biasanya gimana kok? Biasanya kan enak yang kasar Pak. Oke, sore ini Koko mau makan sendiri apa sharing kok? Rencana nih Oke, kita ini kan bukan buat kita nih Ya. ya. Kita ngasih rekomendasi ke buat teman-teman. sahabat Koko Kuliner Betul. nih. Jadi rata-rata mereka kesini kan pasti family ya. Betul, Minimal betul, berempat, berenam, berlapan. Kita coba kasih rekomendasi untuk video hari ini adalah menu-menu sharing. Betul, oke. Menu rekomendasi untuk teman-teman yang mau datang ke Corazon, karena rata-rata datang ke sini pasti berkeluarga ya kok ya. Rata-rata kebanyakan keluarga gitu. Kalau Jadi nggak sama keluarga, betul sama sama pacar, atau selingkuhan toh. kalau itu Tito. Lanjut. oke. Jangan dilanjut. Lanjut apa Lanjut nih? ininya Lanjut aja. ininya, ya. oke. Nah, jadi teman-teman semua, yang pertama itu kita dari seafoodnya kok. Seafood. Oke. Dari seafoodnya itu yang rekomen adalah udang telur asin kok. Udang telur asin. Oke, boleh. Udang telur Dera, asin. Udang telur asin dong. Udang telur asin 1. Terus ikan Koko mau coba? Kita mau kasih teman-teman lihat. Ikan wajib lah, karena kenapa? Itu kan ikan salah satu menu jagoan kita di Betul, Corazon betul. ya. Betul kok. Kita punya 4 jenis ikan di Corazon. Ada nila, Nila, ada gurame, gurame, kue, sama sama bawal. bawal. Bawal laut. Tapi kita selalu menjuarakan nila dan Gurame, gurame. Kenapa? betul. Karena nila dan gurame di Corazon itu fresh. Kita Fresh. ada yang order baru ditangkap karena kita punya akuarium di belakang. Jadi ikan kita masih hidup semua. Dan dipastikan semua ikannya pasti fresh ya kok Masih ya. fresh. Ya. Karena ditangkap pas lagi berenang Langsung tuh. ya, Nah, pas ya. lagi berenang. Pas lagi santai-santainya kok. Lagi santai-santainya, kita sikat langsung. Oke, ikan. Oke, ikan ikan. apa nih, Tok? Ya, yang rekomen itu di kita itu ada sup ikan kari. Sup ikan kari sih Sup itu ikan kari. paling best seller. Itu best seller paling banget kok. enak. Paling enak. Tapi kayaknya kita udah berapa kali ya kontenin sup ikan kari ya. Coba kamu kasih rekomendasi lain Oke, deh, Tok. yang kedua ada ikan gurame bakar kok. Bakar. Bakar. Oke, sausnya apa Ikan nih? gurame bakar. Nah, yang rekomen ini saus nyonya kok. Sausnya. Oh, Koko belum maksudnya Koko antara saus-saus yang lain sausnya juga best seller kok. Oh gitu ya. Ya, Oke, karena oke. sausnya ini asem, seger dan cukup unik rasanya. Oke, ya udah sausnya. Nah, Kita belum sausnya. pernah cobain tuh sama sekali Ya, belum pernah. sausnya Ini belum rekomendasi Pak Tito nih. Ya, sama untuk sharing, Koko sayurannya juga harus coba nih. Ya, salah satu yang rekomen itu kita ada buncis cabai garam. Buncis cabai garam itu salah satu yang enak banget juga Ya, sih. enak banget. Sebenarnya buncis cabai garam enak, buncis XO juga enak. Nah, tapi mau coba Tergantung mau kemana. Mau kemana gitu ya, Kalau Kok ya. buncis cabai garam dia crispy, terus gurih, asin gitu ya. Betul kok. Kalau buncis XO? XO dia
tipenya yang basah, terus ada daging sapinya. Jadi depends on selera ya. Yap. Jadi Pak Tito saraninnya yang mana nih? Saya lebih ke prefernya ke cabai garam. Biar kok. ada crispy Biar ada crispy-nya. crispy-nya, Boleh, betul gitu. Buncis Buncis cabai garam satu. Teman-teman juga kalau misalnya datang ke Corazon, ini wajib banget coba ayamnya sih kok. Ayam, oke. Ayamnya. Ayamnya apa sih. Kalau misalnya saya sendiri emang prefer dan rekomend itu ayam mentega. Ayam mentega ya. Ayam mentega. itu udah pakai resipi gua 100%. Betul. Oke, ayam mentega kita sikat Ayam satu mentega porsi. satu. Oke. Terasa Apa lagi, Tito? Cukup? Cukup sih. Mie goreng ulang tahun. Satu lagi mie goreng ulang tahun. Seafood platter kita mau tunjukin nggak? Boleh dong. Seafood platter ya? Seafood platter. Iya, udah lama kita nggak tunjukin Kita ya nggak ke seafood platter. teman-temannya. Platter mini aja. Platter mini satu. Oke. Jadi Yaudah. teman-teman, seafood platter itu salah satu menu yang best seller kok. Iya, itu Setiap hari pasti ada penjualan Pasti ada dan penjualan. penjualannya pasti banyak kok. Iya. Karena Gitu. memang kita punya saus Saus ya, Pak, untuk seafood platter itu wah nggak ada obat deh. Betul. Enak banget ya. Ya udah kita tunggu makanannya datang, teman-teman. Setelah itu nanti kita bakal review bareng-bareng. Sambil kita juga bakal ngobrol-ngobrol sama Pak Tito kan. Oke teman-teman, udah datang nih semua makanan yang kita pesen dan pastinya direkomendasikan sama Pak Tito. Ya, Tito, apa aja nih makanan-makanan yang kita order nih, Tito? Oke, teman-teman sahabat Koko Kuliner, yang pertama yang kita order tadi ada seafood platter mini. Oke. Sebelah sini depan. Seafood platter mini. Jadi seafood platter mini ini isinya kurang lebih ada 6 jenis seafood. Gurita, cumi, udang, 3 jenis kerang, darah, hijau, sama biasanya kalau nggak kerang tahu, kerang batik. Ya, tergantung dari available-nya aja dari supplier. Ini teman-teman boleh datang ke Corazon, cobain. Ini dengan rasa dan kualitas yang kita sajikan. Satu nampan besar ini 140.000. 140.000. Yap. Kalau yang jumbo tuh berapa? 390.000. Yang jumbo sih very worth it sih, 1 Iya. meter. 1 ya. meter soalnya dia. Bisa 4 kalinya ini, jadi Betul. jauh lebih murah. Itu bisa makan Sampai 10 6 orang. sampai 10 lah, 10 tergantung berapa banyak lauk yang kalian pesen ya. Betul. Tapi ini sausnya super premium, ya yang pasti gua nggak bisa sebutin apa aja resipi dari si sausnya. Tapi lu semua datang cobain saus Singapura kita yang kita pakai untuk seafood platter. Betul. Nggak ada lawan. The best of the best ya. Oke, lanjut toh. Apa lagi, Lanjut, Toh? yang kedua ini ada ikan gurame. Lihat teman-teman, ikan gurame sambal atau saus nyonya. Saus nyonya. Ya. Nah, ini untuk rasanya juga saya jamin kok ini rasanya mantap kok. Mantap ya. Mantap dengan asam seger, pedas udah menyatu pokoknya. Ya, dimakan pakai nasi. Dimakan pakai nasi hangat, wah. Yang selanjutnya juga kalau untuk style masakan ikannya, ikan bakar kita di Corazon stylenya tuh Sundaan ya. Apa sih bedanya Sundaan sama biasanya apalagi Padang lah, kita ambil Padang sama Sundaan. Kalau ikan bakar Padang atau enggak orang Sulawesi atau Sumatera biasanya tuh dibakar dari mentah, dibakar sampai matang, diolesin bumbu pelan-pelan. Nah, kalau Sundaan itu ikan bakarnya biasanya ikannya digoreng dulu setengah matang. Setelah dia digoreng baru nanti dipoles pakai bumbu. Makanya kalau ikan bakar di Corazon ada sedikit crispiness gitu ya. Jadi ada crispy-nya, terus ada aroma bakarannya juga. Tapi ya masalahnya itu, makanya yang sering gua ngomel-ngomel kalau di dapur anak-anak tuh suka kelebihan gorengnya. Jadi udah jadi ikan goreng tuh, Iya. udah bukan ikan bakar lagi. Nah Iya. itu yang sering gua bener-bener ngomel-ngomel terus di dapur. Lanjut toh, apa lagi? Oke, selanjutnya di sebelah sini kok. Di sebelah sini kita ada buncis cabai garam kok. Ini pastinya juga cocok ya kok ya sama menu yang lain karena dia ada crispy-nya juga kok. Oke. Kayak gitu. Jadi buncis cabai garam, dia buncis, digoreng dengan tepung basah. Terus setelah diangkat, disote lagi pakai bawang Pakai bawang putih dan putih bumbu dan rahasia bumbu. kita. Lanjut, apa lagi Oke, toh? lanjut. Selanjutnya ini ada ayam goreng mentega kok. Iya. Nah, ayam goreng mentega ini juga salah satu resep yang Koko improvisasi lagi kok. Iya, oke. Jadi kan banyak ya menu-menu yang memang kita atau gua improve untuk Corazon. Salah satunya adalah ini. Dan Ayam ini juga menjadi salah satu mentega. menu best seller kita ya, Betul, ayam betul. mentega ya. Ayam mentega di Corazon menjadi salah satu menu Chinese klasik karena memang saus mentega gue itu resepnya klasik ya. Terus kita di sini pakai paha ayamnya, jadi pastinya juicy, empuk ya. Potongannya juga besar-besar ya. Tok? Besar-besar kok. Potongannya besar-besar karena paha atas dan paha bawah dia digabung dan dipotong jadi 5 bagian, 5 potong. Jadi dijamin pasti puas. Ya, Kayak nih, gitu. teman-teman bisa lihat satu potongnya ukurannya sebesar ini. Ya, segede buah.
Buah apa? Buah apa? Buah lil. Selanjutnya ada apa Oke, dong? selanjutnya ada udang goreng telur asin, teman-teman. Nah, ini juga salah satu menu favorit di Corazon nih, kok nih. Dijamin. Karena apa? Karena penjualan ini cukup banyak kok. Ya. Cukup banyak. Karena orang-orang pun lihat dengan udang yang crispy dalamnya dipadu sama saus telur asin. Jadi teman-teman bisa lihat gua ambil satu. Nah, saus telur asin kita bener-bener ngebalut udang. Jadi nggak cuma sekedar nge-coating doang, tapi bener-bener tebel gitu ya teman-teman. Pasti puas lah. Selanjutnya yang terakhir Tito. Oke, yang terakhir selanjutnya ini ada mie goreng ulang tahun kok. Nah, mie goreng ulang tahun ini juga sebagai menu rekomen atau menu yang sering banyak dipesan Ya. di Corazon untuk menu sharing Ya, biasanya. betul. Untuk keluarga. Ini menu juga sudah melalui revisi dari gua ya, bumbu dasar, resipi dan lain sebagainya. Untuk mie goreng ulang tahun ini biasanya kita sajikan buat teman-teman semuanya yang berulang tahun pada hari kedatangannya di Corazon. Kita biasa suggest ini karena ini simbolik sih sebenarnya, apalagi untuk masyarakat Tionghoa ya. Biasanya ya ada mie yang panjang-panjang melambangkan simbolik doa biar umurnya panjang. Dan telur merah ini seingat gua itu simbol dari kesuksesan, kejayaan dan lain sebagainya deh gitu ya. Jadi mie goreng ulang tahun kalau teman-teman semuanya lagi ada keluarga yang birthday mau ke Corazon langsung aja datang, kita ada mie goreng ulang tahun buat menyambut hari bahagia Betul. teman-teman semuanya. Oke, Tito, Oke kok, let's go lah kita makan Tok ya. siap kok. Ha-ha. Ini udah menunggu soalnya nih. Ya, kita makan pakai tangan dong. Tito, sikat dong Tok. Siap kok. Wah. Oke teman-teman, pokoknya yang mampir Corazon harus mampir dan harus coba ini makanan-makanan rekomendasi dari Corazon Dari Resto. Tito. Dan ini rekomendasi spesial dari saya karena memang untuk rasa nggak usah ragu lagi Raguan. kok. Corazon nggak ada obat coy. Nah Tok, Corazon ini berdiri udah berapa lama sih Tok? Corazon ini berdiri dari tahun 2002 kok. 2022 sorry kok. 2022 ya? 2022. Jadi dari bulan Desember kok. Desember 2022. Kita Desember anggaplah dari 2022. 2023. 24, 25, 26. Sekarang bulan Mei. Nih, 3,5 tahun ya udah ya, Corazon ya. Tok sambil makan santai aja Tok, lu mau ambil apa comot aja Tok. siap. Dan udah cukup lama kok dari 2022 itu. Ya. Aku masuk ke sini kurang lebih udah 1 tahun 2 bulan ya Tok. Yap, betul kok. Bulan ini bulan ke 14 berarti. Ya bulan ke-14 Iya, bulan. betul. Apa lo dia lo? Karena suka dukanya kita lewati kok. Dengan tim Corazon maksudnya. Pasti harus ya. Nah, kamu kan salah satu tim pre-opening di Corazon ya? Betul kok. Dari awal dong? Betul. Dari awal setup ya? Mm. Sebelum aku masuk ya, Yap. pernah nggak sih Corazon ada di masa jayanya? Rame gitu loh artinya. Oke. Ini karena ceritanya memang apa deh nih kok ya? Iya dong, harus dong. Karena memang saya pun masuk di sini itu kan kita buka di bulan Desember 2022. Saya masuk itu di sekitar Agustus 2022. Jadi setup dulu, Ya, berarti kamu pre-opening tim? pre-opening tim, Recruitment. betul. Dari mulai 2022 itu memang bisa dibilang Mas Aja itu memang ini no gimmick ya. No gimmick maksudnya memang betul di bawah manajemen dari Koko gitu kok. Jadi sebelumnya itu memang kita bisa dibilang masih di fase yang susah gitu kok, fase sulit. Jadi dari awal berdiri, Corazon langsung dalam keadaan yang low? Apa sempat ramai dulu? Sempat rame itu ya mungkin di saat opening gitu kok. Di saat opening Berapa lama? selama kurang lebih 3 bulan kok. 3 sampai 4 bulan itu cukup inilah bisa dibilang cukup ada gitu kok. Omsetnya ya? Omsetnya ada cukup lumayan. Nah, terus dari semenjak situ kita mulai pasang surut gitu kok. Cuman yang bukan yang ngebom ya kok ya, bukan yang memang membludak gitu kok. Di 3 bulan itu juga nggak ngebom pada opening? Iya. Jadi nggak yang sampai ngebom yang sekarang gitu kok. Gila. Saya ambil contoh. Udah ambil contoh, ambil nasi dulu. Oh, ambil nasi dulu. Makan dulu. Oh iya. Dari tadi gini-gini dong, nasinya nangis. Bumbu seafood platternya bajingan, enak banget. Ini nggak salah kok kalau misalnya orang datang ke sini balik lagi kok. Iya, bener. Ya anak-anak sekarang kesadarannya oke lah untuk Betul. masak tuh jauh lah sama Betul. dulu mah ampun deh tiap hari mah diomel-omelin, tiap hari ditegor. Oh contoh. Ambil contoh gitu kok.
dulu itu di saat zaman sebelum Koko ya Ko ya, maksudnya sebelum Koko gabung dengan manajemen Corazon, itu memang bisa dibilang di saat high season gitu biasanya kan di Lebaran ya Ko ya, Atau nggak weekend. atau enggak weekend gitu. Nah itu memang untuk average-nya pun masih 2 sampai 3 kali di bawah dari weekend setelah Koko pegang gitu Ko. Iya. Di weekend, ini berdasarkan ini ya Ko ya, emang omset yang real gitu Ko. Oke. Yang memang kita jalani. Jadi sebenarnya gue nggak mau terlalu ngulik masa lalunya Corazon. Jadi bener gue nggak terlalu banyak tahu. Gue rasa gue masuk untuk membenahi manajemen yang baru. Jadi gue nggak ngulik-ngulik yang dulu. Kemarin konten sama Pak Eman rame. Kayaknya banyak juga yang penasaran sama kisahnya Corazon. Makanya kita bikin segmen ini. Jadi dulu serame-ramenya tuh omset berapa Dok? Oke, buat perbandingan contoh. Untuk di weekend itu, kita untuk di 20 juta itu sama susah kok. Ini apa adanya nih kok, Iya betul. gitu. Dan terbukti maksudnya setelah Koko bergabung, kita dari video sebelumnya kok, kita lihat ya di saat lebaran contoh, itu sampai 80 juta kok Ya. omset yang itu. Ya itu sih yang omset Corazon sebelum manajemen kita ya. Paling top head season aja 20 juta. Yap. Gila. Itu lebaran juga segituan. Lebaran bisa dibilang maksimal mungkin di 30-an kok. Dan itu pun memang sudah hektik kok. Ya. Dan ya ini berkat teman-teman juga, antusias kalian juga ya pastinya. Gue sendiri nggak nyangka bisa segila itu. Di lebaran tahun ini, kita 5 hari berturut-turut di pas lebaran tuh ya, Betul kok, dapat omset tuh di atas 60 juta. 60 juta. Yang paling gongnya itu gue inget banget di hari Sabtu, hari terakhir lebaran, Yap. kita dapat omset hampir Sampai di 90 juta ya. Hampir di 90 Wow, juta itu, betul. Itu sih gila ya. Itu bener-bener nggak nyangka banget bisa ada sampai di titik seperti ini. Dan yang waktu itu ya saking happy gue udah merasa bener-bener nyatu banget sama Corazon. Gue merasa gue harus appreciate anak-anak. Ya kalau teman-teman nonton video waktu itu, akhirnya udah gue memberikan uang pribadi gue ke anak-anak sebagai tanda terima kasih mereka juga udah berjuang bareng-bareng sama gue di Corazon gitu. Betul. Happy gue ada di sini ya kan. Banyak belajar gue sama Tito lah. Tito ilmunya nggak ada lawan. Makasih Tok atas ilmu-ilmunya Tok. Ini ikan enak banget Tok. Wah, dibilang kok. Ini takutnya ikannya ini loh. Didiemin aja nih jadi puding loh. Oh iya benar. Ikan apa? Tadi sausnya ya? Sausnya nyak. Cobain kok, cobain. Ini mantul sih sausnya. Rasanya nggak nyonya tuh. Jadi- Janda rasanya nih mah. Oh, kok tahu? Enggak, berdasarkan pengalaman aja. Oh. Pengalaman Alif. Kata orang-orang ya? Kata orang-orang. Kata kameramennya gitu kok? Hmm. Oh, gitu. Nah, ini yang aku bilang nih anak-anak nih. Ini gorengnya udah agak kematangan, crispy banget kan. Terus ya, temen-temen tuh ke Corazon, kita kan jagoannya gurame ya. Banyak kalian, gue bingung juga ya. Gurame itu kita nggak bisa tentuin coy. Kita nggak bisa tahu apakah dia bau tanah atau enggak. Intinya, gurame kita di Corazon tuh udah pasti fresh. Bau tanah atau enggak kan takdir Tuhan ya. Karena semua gurame Milik Allah. Cuman itu loh, yang banyak yang komen maksudnya ngasih masukan tuh guramenya buat tanah. ya gurame itu kita nggak bisa tahu apakah dia bau tanah atau enggak. Karena dari aroma nggak kecium teman-teman. Tapi at least gurame-gurame kita di Corazon itu quality nggak main-main. Kita pakai gurame fresh. Fresh dengan bau tanah itu nggak boleh disamain, itu beda. Konsepnya beda. Oke, sampai kita terakhir dapat di omset 90 juta 90 lebaran. juta betul kok. Dan itu semua flow itu alur itu Berjalan dengan baik. berjalan dengan baik kok. Ya capek pasti sih. Pasti. Ya hectic pasti. Cuman maksudnya operasionalnya berjalannya smooth banget. Tuh, kelamaan dianggurin. Dan awal Corazon berdiri, karyawannya 50. Yap. lebih? Enggak, bisa sampai 60 kok. Beuh. Kita cari perbandingan untuk waiter awal itu 14 orang kok. Jumlah waiter awal. Sekarang kita berapa? Sekarang kita 6. Ya. Waiter awal 6, Dengan 14 dengan omset. Yang sekarang naik hampir 3 kali lipat. Betul kok. Nah, dulu itu sempat omsetnya sama-sama mirip seperti sekarang kok. Cuma dengan jumlah karyawan 60 orang Yang itu. Kok. seabrok-abrok. Ya. Jadi itu fakta yang bikin gua kaget juga. Gua datang ke Corazon, ternyata itu habis pemecatan massal. Betul. Ya, bener ya? Betul kok. Jadi gua masuk ke Corazon itu habis dipangkat setengah. Betul. Ya, bener ya? Betul. Dapur setengah, Tim floor floor setengah. setengah. Bar juga sama. Bar juga sama. Yap. Kok lu nggak mau panjang umur kok?
Mau lah kok. Ini nih mie panjang umur, ini biar panjang umur katanya. Oh lu bukan Cina lu ya nggak percaya? Saya masih keturunan Cina kok. Oh masih Cina. Marganya mau tahu? Apa tuh? Kongguan. Oh ini bapaknya ini. Ya. Wah, dibuka kan jadinya kartunya. Makan mie goreng pakai tangan. Kurang sunah rasul apa gua? Nah, betul. Nah, kok orang suka ngomong kok. Kalau misalnya Koko tuh kadang-kadang kalau di vlog atau video Koko Ya. itu sebut alhamdulillah. Bismillah. Ya, Gimana kok tanggapan Koko kok? ya. Kalau dari segi religi sendiri, gua Nasrani. Cuman banyak yang nggak tahu kan. Betul. Gua tuh mempelajari banyak agama. Gua senang sama agama. Dan agama yang paling gua pelajari itu adalah Islam. Karena Islam yang paling dekat sama lingkungan gua. Gua senang aja. Gitu ya. Maksudnya bisa berbaur, bisa mempelajari banyak hal baru gitu. Ya, to be honest, itu juga bisa lebih mempererat gua dengan kalian-kalian kan. Betul. Artinya pada saat kalian membicarakan sedikit soal agama, gue tidak terlalu buta gitu loh. Jadi ya memang gue mempelajari aja gitu, senang aja gue. Jadi balik lagi soal toleransi ya kok ya? Toleransi, betul, itu dia. Jadi berat juga ya 2 tahun pertama ya. Betul. Dari 2022, ya 2022 kita nggak anggap lah karena kan cuma 1 bulan ya kok ya? Di 2023 dan 2024 itu kok. Yang gilanya itu adalah saking nggak profitnya Corazon, jadi owner kita tuh sampai muter otak gimana caranya biar Corazon rame, pasang billboard 300 juta di tol. Di jalan tol. Billboard 300 juta. Ukurannya besar kok. Kalau nggak salah itu 8 kali 8 meter tingginya kali 6. 8 kali 6, gitu lebar. Dan itu tidak memberikan efek apapun ya. Dan itu nggak berikan efek yang bisa dibilang Signifikan. karena kan harapannya kan bisa jadi boom gitu kok. Bisa nge-boom gitu. Ternyata enggak ya. Ternyata nggak berikan Itu efek. kapan toh? Itu dari mulai awal itu 2022 dari 2023 sampai akhir tahun. Kurang lebih Setahun dong? iya. Jadi sampai 2023, 23 akhir lah. Awal 2023 sampai akhir 2023. Nah itulah teman-teman, bisnis restoran ya. Kenapa gue bikin konten ini? Karena kita di Corazon udah setahun. Penonton-penonton sekarang ini pasti banyak banget yang lupa sama cerita masa lalu Corazon awal gue masuk. Gue pegang Corazon, banyak yang gue revisi dan lain sebagainya. Kesalahan Corazon itu kenapa bisa sampai kayak gini? Satu, yang paling utama adalah lokasi. Kita ini sebenarnya udah punya branding yang bagus. Sampai saat ini pun Corazon masih jadi restoran keluarga terbesar di Sentul City. Nggak ada lawannya. Jadi kalian mau makan dadakan 50 orang, 100 orang, kita bisa nampung. Itu kecil. Betul. 50 orang tuh masih 1/10 kapasitas kita. Ya. Karena total kapasitas kita 400. 400, sitting 400. Itu pun sitting. Artinya kalau kalian bikin event standing, bisa 800 kali, bisa 800. kali 2. Yang salah di mana? Salah itu mungkin kurangnya pengetahuan mengenai branding, media. Begitu juga mungkin awal gue masuk PR-nya banyak ya, timnya nggak solid, pekerjanya juga bukan yang, tim jujur bagus-bagus, cuman jiwa memiliki perusahaannya tuh jelek banget. Artinya apa? Masaknya pada asal-asalan. Padahal standar recipe udah bagus, standar yang kita punya udah cukup tinggi di Corazon gitu. Tapi karena eksekusinya salah, ya makanya awal-awal aku pegang kan banyak komplain ini, komplain itu ya. Aku tahu awal saya Corazon banyak yang nggak nerima karena mungkin tegasnya, mungkin galaknya, mungkin straightnya. Nah, even mungkin Tito nyimpen itu juga aku nggak tahu kan gitu ya. Nyimpen apa nih? Nyimpen dendam loh sama gua dulu ya kan. Karena kan tiba-tiba orang eksternal masuk dengan kerasnya aku gitu ya. Aku menyadari nggak semua orang pasti suka dengan cara kepemimpinan. Gitu, betul. Apalagi aku orangnya ngomong apa adanya gitu ya, nggak bisa digocek ya. Kalau aku udah ngomong A, B, B gitu. Adalah yang aku ketahui juga ada 1-2 orang yang memang tidak suka sama aku. Tapi kan akhirnya pada saat Corazon udah sampai di titik ini, mereka sendiri yang terbungkam kan gitu. Artinya aku bukan merasa aku so hebat, aku bukan merasa aku punya power yang luar biasa, tapi yang aku lakukan adalah demi kebaikan kita bersama. Betul. Ya, dari Corazon yang bukan apa-apa sampai sekarang kita punya omset yang stabil dan cukup memuaskan ya. Menurutku ya video ini sekalian aku ucapkan terima kasih banyak ke sahabat Koko Kuliner dan ya begitu ya Toh ya. Semoga Corazon ramai terus ya. Dan bisa berkembang lebih baik lagi sebetulnya. Ya itu yang aku harapin. Yang belum kecapean sama cita-citaku untuk Corazon adalah kita tembus omset 1 miliar. Terakhir itu kita
di lebaran kemarin Di Lebaran, 800, hampir 900. Hampir 900. Ya 880 sekian ya. Itu yang belum kecapai aku di 1 miliar itu. Aku pingin banget nembusin Corazon tuh di omset 1 miliar. Tapi ya nggak tahu itu nanti tinggal Tuhan lah yang kasih jalan. Tapi itu cita-citaku untuk Corazon. Makanan ya, nggak ada yang fail ya toh, sekali lagi ya, enak ya. Enak semua. To be honest, ini aku akan ngomong apa adanya. Mie gorengnya enak, ini nggak ada lawan lah, udang telur asin. Ayam mentega Ayam enak, mentega. ini nggak ada lawan juga. Nah, gimana ikan nyonya kok? Ikan nyonya enak, sausnya enak. Yap. Cuman ya ini kebiasaan anak-anak digorengnya sampai jadi kayak Jadi ikan goreng dulu, ya. harusnya nggak boleh. Jadi dibakar nggak ada taste-nya, nggak ada aroma bakarannya, udah matang digoreng. Kalau setengah matang baru naik bakaran, pasti dia akan sisa-sisa aroma bakaran. Ini yang sering aku marah-marah di dapur. Bahkan ini buat kita syuting aja mereka masih melakukan kesalahan ini ya. Udah, aku udah kenyang. Kita closing ya, Tok? Boleh. Kamu lanjut makan aja nggak apa-apa. Ya teman-teman semuanya, inilah ya kisah Corazon bersama dengan Pak Tito dan rekomendasi kita untuk makanan hari ini. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Tito, thank you brother. Thank you kok. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Thank you guys.